What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif buat teman-teman semuanya. Salam satu hobi buat yang satu hobi. Ketemu lagi dengan gue di Pokoke Hobi RC. Oke guys, seperti yang teman-teman semua bisa lihat, di depan gue ada JJRC Ki65 ya guys. Tapi kali ini gue bukan mau nge-review si JJRC ini guys ya. Gue mau nunjukin sama teman-teman semua nih, ya sedikit modifikasi supaya si JJRC Ki65 ini bisa lebih scale, supaya bisa lebih enak dimainin, dan pastinya yang no cost guys, alias tanpa biaya. Seperti yang teman-teman semua ketahui nih ya, JJRC Ki65 ini salah satu yang modelnya memang cukup detail ya guys, dari segi model bodinya ya kan. Dan dia juga termasuknya ada di kelas yang ekonomis ya guys ya. Cuman sayangnya, walaupun dia udah full proporsional, dia elektronik atau ESC ya guys, sama motor bawaannya tuh dia kurang powerful guys. Gimana pun juga ya tetap gue acungin jempol lah ya buat JJRC, karena dia udah bikin model yang cakep banget ya kan, yang pastinya tetap lah ya upgradable ya kan, bisa dimodif sesuai dengan ya kreativitas kita masing-masing lah ya. Udah gitu dia punya shock nih, dia kan pakainya per daun ya guys, dia flexnya kurang guys ya. Ini aslinya seperti yang di video sebelumnya ya, gua di video sebelumnya kan udah nampilin first run-nya dia ya, bisa dilihat di video itu ya. Kalau misalnya dia tuh kurang flex, jadi agak-agak gantung-gantung gitu kalau misalnya lewatin medan yang bergelombang ya kan, medan off-road. Nah, aslinya kalau misalnya ini sebelum gue mod, ini udah kebetulan ini udah gue mod ya kan, cuman kalau misalnya kira-kira segini ya guys, ini aslinya. Nah segini nih aslinya nih, paling segini nih flex nih kan ya, kan? Ya dikit banget lah ya, kalau segini kan paling ya cuman segini doang tuh, satu korek, lebih dari itu nggak bisa. Nah setelah gue mod, gue bisa dapat posisi apa ya, berganjel ya. Pada gue ganjel pakai ini ya, gini masih bisa lebih tinggi lagi nih. Setelah gue modifikasi, voila, JJRC Ki65 flex. Dia punya flex kaki-kakinya jadi lebih mantap guys. Nah ini kalau yang belakang, ya mantap kan guys. Nah semua ini bisa kita modif sendiri ya guys, dengan kreativitas kita ya. Sebenarnya udah ada sih yang nge-mod kayak gini dari channel RC yang gue pernah lihat, tapi channel luar ya guys. Oke, gue tunjukin langsung sama teman-teman semua ya. Jadi supaya si per daunnya JJRC Ki65 nih dia lebih flex, caranya gampang banget. Nggak perlu bingung-bingung, nggak perlu susah-susah, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu skill atau teknik khusus atau peralatan khusus. Yang lo perluin cuman baut. Ada kemana nih baut, kok hilang? Banyaknya baut. Nah guys, yang lo perluin cuman baut panjang yang dratnya ada di ujungnya doang nih guys. Tunjukin ya. Nah bisa kelihatan nggak guys? Kelihatan ya? Fokus nggak sih? Dratnya ada di ujungnya doang. Nah 2/3 dari panjangnya itu dia nggak berdrat ya guys ya. Ini yang lo perluin sebanyak 4 buah. Oke. Nah ini baut aslinya yang buat ngikat si per daun JJRC Ki65. Nah ini udah gue posisi udah gue modif ya guys. Oke,
gimana ya biar kelihatan jelas. Nah gini deh. Nah kayak ini contohnya di spare daun yang di depan ya guys. Oke. Nah baut yang aslinya ini tadinya kan ini ya, ini ada di sini nih, ngikat di sini. Kita ganti sama baut ini. Ini udah gua pasang, posisinya kayak gini. Saat ini juga kan kiri, sehingga kalau yang tadinya bautnya ngikat sampai ke dalam pakai baut aslinya, ini ada jarak main nih guys. Ini bisa naik turun, ya kan? Tuh. Kalau ininya bisa naik turun guys, jarak mainnya pastinya dia punya flex yang lebih jauh, ya kan? Kalau diaplikasikan di empat-empatnya depan belakang, otomatis seperti yang udah gue contohin di awal ya guys ya, dia bisa ya lumayan tinggi sih kalau segitu ya, dengan cuma modal 4 baut doang. Oh ya guys, ini baut adalah baut buat ngikat nih, punya WPL bisa, punya MN bisa, punya JRC bisa, pokoknya baut buat ngikat yang ada di mounting bracket ke axle ya guysnya, ada di sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah itu bautnya kalau misalnya ada spare-nya pakai aja buat yang ini, kalau nggak ada ya terpaksa nyari ke tukang baut. Nah kira-kira gitu nih guys, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, gue contohin lagi guys. Oh, masih lebih tinggi lagi sebenarnya tuh dari ini. Kelihatan ya guys. Terus apalagi ya yang mau gue share nih sama teman-teman semua supaya kita bisa berkreativitas di hobi kita, yaitu hobi RC off-road ya kan. Yang nama berkreativitas ya ada yang high cost, ada juga yang low cost, bahkan ada juga yang no cost ya guys. Kita usahakan kalau bisa sih low cost atau low budget lah ya kan. Yang namanya pemborosan gimana pun juga, orang tua manapun juga nggak akan merekomendasikan cara menggunakan cost yang pemborosan alias konsumtif. Dan ternyata memang bisa juga bagi seseorang yang punya jiwa kreativitas dan senang sama hobi tertentu tuh memodifikasi sesuatu itu ya dengan peralatan seadanya, dengan biaya rendah bahkan tanpa biaya. Oke, lanjut nih guys. Kemarin tuh seperti mungkin kalau yang udah nonton di videonya JRC 65 ini, di video itu bisa kedengeran kalau si gear pinion sama gear axle yang ketemu di belakang ini udah selek. Gua ganti sekarang pakai axle-nya WPL. Sebenarnya sih udah selek juga ya kan, cuman gue seneng karena yang ininya covernya ini udah gue cat merah ya, sama-sama selek juga sebenarnya, tapi gue pakai ini aja. Tapi gue betulin dulu, gue modifikasi dulu guys. Jadi kemarin tuh udah selek, jadi bunyi kan kalau misalnya kita main nanjak kena beban dikit kan langsung krak gitu ya kan. Nah gue mau berbagi juga untuk gimana caranya kita bisa ngebenerin nih tanpa ganti ke gear. Ini gearnya masih plastik ya guys ya. Jadi gue sebenarnya punya Spark upgradean yang gear metal, tapi gue mau ya ini ya saving lah ya. Coba gue masih bisa nggak manfaatin ini gear plastiknya ini. Gue masih bisa betulin apa enggak, masih bisa gue pakai apa enggak ya kan. Kalau masih ya lumayan kan, lifespan-nya bisa bertambah, jadi gue lebih berhemat ya kan. Ya, gear yang metal juga mungkin bisa gue pakai ke mobil yang lain ya kan. Nah ini udah gue benerin guys. Jadi gue mau tunjukin pakai ini aja ya, pakai part yang gue punya aja di sini. Sebagai contoh, ini adalah Excel-nya bawaan dari aslinya JRC 65. Ini yang bagian belakangnya dan ini udah selek juga. Gue nggak buka yang ini gitu ya kan, karena gue takutnya
Ya sebenarnya sih udah gue cobain semenjak gue mod ini, belakangnya gear belakangnya kan udah gue cobain, gue mainin buat nanjak bagus ya. Cuman kayaknya gue mau nyopot lagi juga kayaknya khawatir juga sih, masih ada rasa kekhawatiran juga ya. Tapi ya mudah-mudahan sih oke sih guys. Kemarin sih udah gue coba lagi, oke sih, nggak sampai coplok, nggak sampai dol. Guys, gue contohin dari axle atau as belakangnya bawaan JJRC Ki 65. Dan oh ya, ini bisa lo terapin nggak mesti sama punya JJRC Ki 65 ya. Lo bisa aplikasikan ini ke merek RC yang lain atau model RC yang lain ya. Oke, nih gear axle atau gear as ya kan. Aduh kok susah ya. Nah, set. Jadi oke, seperti teman-teman semua bisa lihat, gear ini dengan gear ini, mungkin gue salah nyebutnya apa ya, gear pinion apa ya. Mungkin kalau teman-teman ini mohon maaf ya teman-teman yang ada yang lebih berpengalaman, lebih ngerti ya, lebih jago lah ya masalah kayak gini. Tolong dibantu perbaiki gitu istilah yang kalau misalnya yang gue sebutin salah ya guys. Jadi gear ini ketemu gear ini tuh selek. Kenapa selek? Karena dia udah terjadi keausan. Biasanya guys, pengalaman gue, dia tuh kalau udah aus ketahuannya dari mana? Dari sini. Ini jarak mainnya nih. Nah nih, ini kan ada oblak sedikit nih ya kan. Nah ini kelihatan ya guys. Nah, ini jadi makin jauh. Kalau misalnya dia ini gerak bebasnya terlalu jauh, akhirnya ketemunya dengan gear as nih, jadi kurang rapat sehingga dia selek. Jadi seleknya itu bukan karena gearnya yang rompal gitu ya kan, belum tentu guys. Kalau gearnya rompal udah pasti nggak bisa diapa-apain kan, ganti gear. Tapi kalau kasusnya kayak gini masih bisa kita akalin. Nah ini yang gue mau berbagi sama teman-teman semua supaya kita bisa lebih berhemat, memanfaatkan apa yang kita punya dan memaksimalkan apa yang kita ada ya guys. Nah, caranya pertama kita buka guys, nih tag ya, nih buka dicongkel aja, ini bisa dicongkel ya kan. Nah kebuka nih yang namanya gear ini nih ya kan. Setelah kebuka, contohin dari yang ini. Nah di dalamnya tuh ada bos nih ya kan. Nah bosnya kita tambahin supaya dia gerak mainnya tuh jadi sempit lagi, jadi pendek lagi, sehingga dia bisa ngeplak ketika ketemu sama gear ini jadi ngegigit lagi selama gearnya belum rompal ya guys ya. Makanya kalau misalnya pertama kali ngerasa nih gear selek krek itu jangan dipaksa, nanti lama-lama rompal ya kan. Langsung aja benerin dulu ininya seperti yang gue contohin guys. Nah untuk nambahin bosnya gue pakai ini, gue pakai ring, beli di toko baut. Gue pakai ring segini, udah gue cobain ringnya pas ya kan, masukin. Nah umpama ini gearnya nih ya, ini gearnya dia. Nah, ini gear ringnya kita pasang duluan, pasang dua ya guys. Gue pasang dua supaya si itu bisa ya, lihat ukuran ininya lah, lihat ukuran dia punya keausannya ya. Kalau misalnya terlalu jauh pasang dua, kalau misalnya nggak terlalu jauh udah selek ya pasang satu aja ya kan, karena ringnya juga agak tebal. Baru kita masukin lagi bosnya. Tuh. Nah baru habis itu kan tadi kan sebenarnya yang kita buka bukan ujung yang ini ya guys, yang kita buka kan gearnya nih, kita congkel gitu ya kan. Nah kita ini contohin aja ya guys ya, ini udah kita pasang ke sono, bos yang putih nih, terus ringnya taruh.
baru gearnya kita pasang lagi ke sini. Gearnya kita pasang lagi ke sini. Nah, gear ini kalau udah dilepas, dipasang lagi jadi kurang kenceng. Akhirnya ketika dikasih beban, dia lepas di dalam. Nah, biar kenceng gimana caranya? Kita kasih lem dulu sebelum kita pasang, guys. Kita kasih lem dulu. Kalau rem Korea boleh. Kalau ada lem Korea yang bagus boleh. Jadi tetesin dulu di dalam gearnya ini kan bentuknya kan kayak ada ruang buat masuk gitu kan. Nah, itu tetesin terus masukin. Nah, tetesinnya jangan kebanyakan, jangan sampai luber keluar, nanti nempel sama ringnya akibatnya. Jadi secukupnya aja. Nah, kalau misalnya lem Korea nggak ada, bisa pakai epoxy, guys, lem besi. Bentuknya kayak pasta, itu warnanya hitam dan putih. Terus ya secukupnya aja, kita kasih hitam dan putih, terus kita adon tuh, guys. Kita aduk. Setelah dia diadon hitam sama putihnya itu jadi satu, nah itu ya colekin aja sedikit di belakang ininya nih, belakang gearnya sini, guys. Belakang gearnya itu dimasukin ke dalam. Nah, itu baru kita masukin gearnya ke celek. Nah, kalau pakai lem Korea dia cepat keringnya, kita bisa langsung coba. Tapi kalau misalnya pakai lem besi itu agak lama, bisa sehari sampai 2 harian gitu baru pede banget itu, karena dia emang keras banget hasilnya ya kan. Kalau lem besi nih, cuman kayaknya lebih yakin gitu kalau pakai itu ya. Tapi mungkin teman-teman kalau ada referensi lain yang namanya buat masang-masang gear yang udah pernah kita lepas, pakainya lem apa gitu ya kan, boleh di share sama kita semua ya. Oke, guys, kira-kira untuk modifikasi, atau sebenarnya bukan modifikasi kalau ini ya, nge-repair atau memperbaiki gear yang selek, tentunya dengan biaya serendah mungkin. Oke. Ya. Sip. Ya, itulah dia yang mau gue share untuk konten kali ini. Dan gue juga mau ngasih tahu juga, guys, gue nyobain upgrade si motornya JJ RCQ 65 nih. Jadi aslinya bawaannya kan motornya tuh ukuran 130, gue upgrade ke 180. Tadinya mau gue upgrade ke ukuran 260 atau ke 370, cuman ternyata karena modelnya kayak gini, berarti mau nggak mau kita harus motong ini kalau kita mau masukin motor lebih gede. Ya mungkin untuk modifikasi konten upgrade atau modifikasi yang kedepannya ya, guys, ya mungkin insyaallah gitu ya kan. Sementara gue cobain pakai motor 180 dan pas banget sama coakan tempat dinamo di sini bisa masuk. Terus elektronik nggak gue ganti, semuanya masih asli. Jadi gue cuman ganti motornya doang, karena ini aslinya gue juga masih pakai TX bawaan. Jadi otomatis elektroniknya nih yang combo receiver sama ESC nya ini juga masih pasangannya dia. Gue coba pakai 180, apakah terasa tenaganya jadi lebih bertenaga ya kan? Tunggu sama review selanjutnya ya, guys. Kita tes run lagi supaya teman-teman bisa tahu. Oh iya, gue udah cobain pakai baterai lithium ion 2S, bawaannya WPL B36 yang truk Rusia tuh kan. Bawaannya kalau kita beli yang itu nih, kita beli terpisah juga ada ya kan di online. Baterai lithium ion 2S ini 500 mAh, tapi karena dia lithium ion 2S jadinya 7,4 volt, guys. Kalau aslinya ini kan 4,8 volt. Udah power udah motornya 130, baterainya 4,8 volt. Ya ampun, tenaganya ya segitulah.
tapi gue tetap kasih jempol dong buat JRC ya kan, karena dia udah bikin model yang menurut gue scale banget. Wah, on off nya udah kepencet dong. Kita tes ya guys. Sebenarnya udah pernah, sebelumnya udah gue tes juga, cuma gue pengen nunjukin sama teman-teman semua. Oke guys, proporsional ya. Ini dual headnya berfungsi nih guys. Ini trim, tool trim, steering trim. Kalau ngedengar dari suaranya kayaknya lebih bertenaga ya guys. Itu artinya si elektronik masih support, masih cukup buat ngangkat motor 180 sama baterai lithium ion 2S. Karena kalau misalnya si elektroniknya nggak bisa di up, nggak bisa kita nge-up ke motor atau ke baterai, biasanya elektroniknya akan angus guys. Ya sebenarnya sih percobaan spekulasi juga, tapi gue pikir buat semua, dan ini berdasarkan pengalaman gue selama ini juga, untuk ESC atau elektronik yang combo gitu ya kan, kita masih bisa lah naik satu level di atasnya, jadi masih safe lah ya, supaya mungkin mobil jadi lebih power ya kan, atau lebih speed ya kan. Pastinya kalau kita upgrade, kita naikin gitu ya kan, supaya kita dapat tambahan plusnya ya kan. Cukup ya guys untuk review kali ini. Seperti biasa, no cost modifikasi untuk hobi RC. Oke guys, terima kasih. Sekali lagi gue ucapin buat teman-teman semua, salam kreatif, salam satu hobi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan berkahnya buat kita semua ya guys, di dunia dan di akhirat, dan semoga kita selalu dalam perlindungannya ya guys ya. Jangan lupa Allah udah ngasih nikmat karunia dengan hobi yang bisa kita capai ini ya guys ya. Jangan ngelihat RC-nya ekonomis kah atau RC kelas kah, tapi yang penting Allah kasih karunia ini buat kita, sehingga jangan lupa lah kita untuk selalu bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.